Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi ya adik-adikku semua dan anak-anakku dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 1 subtema 4 pembelajaran 4 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi bakar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga kangkung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Amati umbi dari tanaman-tanaman berikut. Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Berikut ini tabel yang disuruh menuliskan persamaan dan perbedaan. Di sini saya sudah buatkan contoh yang bisa dipelajari untuk anak-anakku semua. Nomor, persamaan, perbedaan, mulai dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. 1. Terdapat di dalam tanah, itu adalah persamaan. Terus perbedaannya terbentuk dari batang yang mengembang. Ada lagi terbentuk dari akar yang mengembang. Ada satu lagi, terbaik dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk-tumpuk. Kedua, tempat penyimpanan cadangan makanan. Umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Untuk umbi akarnya tumbuhan tunas pada bagian umbi akar. Selanjutnya umbi lapis. Terbentuknya dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Yang kedua, penyimpanan cadangan makanan. Untuk umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi bakar. Umbi lapis tumbuh luas pada bagian pangkal dan daun. Dan yang ketiga, memiliki akan serabut. Menurutmu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? 1. Bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah memiliki umbi yang berbentuk dari tumbukan pangkal daun yang tersusun rapi dan berlapis-lapis. Kedua, bawang merah disebut umbi lapis karena bentuk tanaman bawang merah seperti rumput, memiliki akar serabut dan batangnya pendek, tidak berkambium. Pangkal daunnya dapat berfungsi sebagai menjadi umbi lapis. Ketiga, bawang merah disebut umbi lapis karena pada tanaman ini berupa lapisan-lapisan yang menyatu satu sama lain sehingga membentuk bulatan padu selayaknya umbi. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Tuliskan informasi yang kamu peroleh
pada tempat yang tersedia. Berikut ini saya buatkan contohnya ya anak-anakku. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh umbi baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah yang paling cepat dipakai untuk memperoleh tumbuhan bawang baru karena prosesnya cukup sederhana. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Ayo mencoba. Cobalah kamu lakukan permainan berikut ini. Cara bermain: 1. Siapkan garis batang sebagai garis tanda awal lompatan. 2. Siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. Keempat, berlari sampai garis batas lompatan. Kelima, melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Keenam, beri tanda batas hasil lompatanmu. Ketujuh, ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Kedelapan, urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Berikut ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Ayo berlatih. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis gambar tumbuhan umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Tuliskan pengalamanmu pada tempat di bawah ini. Ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, berikut ini adalah contoh pengalaman bekerja sama dengan teman-teman. Ya, aku pernah bekerja sama dengan teman-temanku. Saat itu kami bertugas membuat asbak dari tanah liat. Semula kami bersama-sama mencari tanah liat di sawah. Setelah itu kami berbagi tugas. Aku dan temanku bernama Banu membuat pola asbak. Lalu Dio merapikan asbak tersebut. Setelah selesai dan jemur hingga kering, Santi dan Denny bertugas menghias asbak. Dengan berbagai tugas seperti itu, pekerjaan membuat asbak menjadi lebih cepat selesai, bahkan waktu yang dibutuhkan juga lebih singkat. Sekian anak-anakku, adikku semua, dan para orang tua. Semoga yang disampaikan ini dapat membantu orang tua untuk mengajarkan kepada putra-putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.